tujuan kami di sini akan membahas tentang wawasan Nusantara. Yang terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri, dan saya sendiri Dikendra Putri dengan NIM 2108 dan teman-teman saya Rida Indraswati dengan NIM 2108 6090, Rizky Maulana 2108 6091, Ade Marlian 2108 6014. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Rida Indraswati. Kepada Rida dipersilakan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi wawasan Nusantara adalah pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, putusan, dan perbuatan baik bagi negara-negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang telah lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, bangsa, atau daerah. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dan segenap kekuatan negara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Baiklah, saya akan menjelaskan sebuah alasan mengapa diperlukannya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki peran penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan friksi-friksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal di atas justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis, dan untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Suatu pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang melanggar norma-norma, etika, moral, nilai agama, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Sekian, terima kasih. Akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang wawasan Nusantara. Latar belakang historis wawasan Nusantara yaitu dengan lahirnya konsepsi wawasan Nusantara dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kertawijaya pada tanggal 13 Desember 1957 yang mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi deklarasi Juanda sebagai berikut, bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dan dengan demikian pula, daripada perairan pedalaman nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan ini bagi kapal-kapal asing akan dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pulau-pulau negara Indonesia. Ketentuan tersebut akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari sumber historis, sosiologis, dan politis tentang wawasan Nusantara. Latar belakang historis wawasan Nusantara, lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari yang Perdana Menteri Insinyur H. Juanda Kertawijaya pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi deklarasi tersebut sebagai berikut, bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia, dan negara demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dari keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial
yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas tetapi sebagai penghubung pulau. Sebelum keluarnya deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada Territorial Sea and Maritime Kringen Ordonansi 1939 atau TZMKO 1939 atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939, sebuah peraturan bukan pemerintah Hindia Belanda. Isi ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar atau sejauh 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau atau darat. Dengan peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Laut setelah garis 3 mil merupakan lautan bebas, yang berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.